Anda masih bersama kami dalam program spesial Rakyat Memilih bersama saya Lina Iyasya. Sudah bersama dengan kami Ustaz Hasan Sadikin, perwakilan Perludem. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Lina. Iya Bapak, bagaimana nih dengan hasil quick count yang memang sedang berlangsung ini ya Bapak ya? Ya, di satu sisi memang hitung cepat ini kan menjawab kebutuhan pemilih yang ingin tahu hasil pemilu dengan cepat. Tapi yang jangan dilupa memang hukum kita, peraturan perundang-undangan di pemilu, bahwa hasil resminya itu memang hasil yang manual begitu. Nah, sebetulnya KPU sebagai penyelenggara pemilu selain fokus untuk memastikan rekapitulasi berjalan dengan baik dan transparan akuntabel, sebetulnya bagian transparan akuntabelnya itu penting untuk menyediakan informasi rekapitulasi yang berjenjang sampai ke pusat itu dari TPS itu dengan Sirekap ya, atau sistem informasi rekapitulasi suara yang di pemilu sebelum-sebelumnya, khususnya di pemilu 2014 itu jadi jembatan untuk menjaga kepercayaan pemilih terhadap proses dan hasil pemilu ini gitu, khususnya di rekapitulasi suara gitu. Karena belakangan kan dari hasil-hasil pemilu yang ada semacam penurunan kepercayaan terhadap lembaga survei gitu. Ya, betul. Nah, ini jadi saat dimana KPU sebagai penyelenggara pemilu itu proses manualnya memang lama gitu ya, sampai paling lambat tuh 20 Maret gitu ya, 35 hari pasca pemungutan suara. Dulu tuh yang namanya situng sistem informasi penghitungan suara itu jadi jembatan antara pemilih, peserta pemilu yang tentu saja berkontestasi bisa aja tidak mempercayai hasil hitung cepat yang ada dengan penyelenggara pemilu gitu. Jadi betul, kita tunggu sampai 20 Maret paling lambat itu untuk penetapan hasil. Tapi ya KPU harusnya juga punya jembatan untuk transparan akuntabelnya suara gitu. Berarti memang untuk quick count ini sampai saat ini pun memang ini berarti belum bisa dipastikan ini benar gitu ya Mas ya? Ya. Walaupun secara ini kan sudah salah satu paslon nih sudah lebih mengungguli gitu di antara dua paslon lainnya. Iya, di teman-teman lembaga survei kan adalah bagian dari aktor di luar negara yang coba terlibat di dalam proses pemilu, khususnya hasil kepemiluan, melalui kualitas profesionalnya teman-teman yang punya keahlian survei begitu. Jadi kelembagaan lembaga survei itu sebenarnya posisinya mirip kayak profesi yang lain, misalnya kayak asosiasi profesi advokat atau lawyer gitu, terus kedokteran gitu, yang mana meskipun dia berinteraksi sama klien yang memberikan bayaran dari proses surveinya, yang namanya profesionalisme itu sebetulnya bisa ditagih gitu kualitasnya dengan kompetisi antar profesi gitu ya, untuk menunjukkan hasil yang sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya kalau dokter yang dibayar mahal, kemudian biar dia tidak disebelin sama pasiennya, kan dia nggak mungkin ngebagus-bagusin pasiennya gitu. Nah, sama juga lawyer pun seperti itu gitu, kan nggak mungkin dia ngebagus-bagusin kliennya juga gitu. Tapi kan ini hampir semuanya gitu loh Mas Usep, kalau lembaga surveinya tuh menandakan salah satu paslon tersebut yang memang mengungguli. Nah, berarti apakah hasilnya akan sama dengan real account yang di akhir nanti gitu? Ya, dengan pernyataan-pernyataan atau penjelasan metodologi, kemudian dasar-dasar yang saintifik gitu ya, selama ini yang dilakukan oleh lembaga survei sebelum atau saat pemilu ini, itu ya yang juga jadi pegangan adalah kepercayaan masyarakat tersebut gitu. Nah, tinggal ini kan sebuah pendekatan yang dijawab melalui sampling dari responden di hari pemungutan suara untuk menggambarkan keseluruhan hasil pemilu gitu. Nah, mereka teman-teman ini kan punya margin of error gitu ya, setara untuk kemudian meragukan hasilnya di tataran persentase itu. Ada aspek-aspek lain yang kemudian itu jadi penentu kualitas lembaga surveinya. Nah, dari semua lembaga survei itu hasilnya sama semua, ya ini bisa kita jadi pegangan gitu ya, kalau ini kemenangan menurut versi hitung cepat. Memang yang lebih
yang lebih bijaksana sih menempatkannya seperti itu gitu. Oke. Berarti bisa dijadikan acuan gitu. Bisa jadi acuan. Malah gini ya, malah di dalam pendekatan masyarakat sipil yang mengontrol penyelenggara negara gitu ya. Sebenarnya hasil survei ini juga jadi bagian mengontrol kewenangan negara, pejabat negara dalam proses penyelenggaraan negara, dalam hal ini pemilu gitu. Misalnya kalau semua lembaga survei yang terakreditasi oleh KPU, yang kemudian masuk dalam ikatan profesi bernama Persepi gitu ya, hasilnya semuanya memenangkan salah satu calon, lalu hasil pemilu yang oleh negara ini berbeda sebaliknya gitu ya, malah bisa jadi ini yang salah penyelenggara pemilunya gitu. Karena ada kontrol dari masyarakat di luar negara. Oke, Mas Usep, kita potong dulu sebentar karena ada laporan dari teman kita yang di lapangan di tempat pemenangan tim 01 Anies. Kalau gitu kita bisa lihat laporannya. Karena memang sebentar lagi diinfokan bahwa Anies dan juga Caimin akan kembali ke Dipo 10 atau di Ponorogo 10 ini, di rumah pemenangan. Dan tadi ada yang menarik sekali Abraham dan juga Anissa, bahwa tepatnya tadi di jam 8 malam ada segerombolan simpatisan untuk Anies dan juga Caimin yang datang langsung dari timur, yang menyatakan bahwa mereka sangat kecewa dan keberatan melihat hasil dari quick count, di mana di hasil tersebut dilihat bahwa nomor 2 lebih unggul daripada nomor 1, sehingga mereka menilai bahwa rupanya ini sepertinya ada yang tidak beres, dan mereka menyebut akan terus mengawal dan sangat menantikan hasil yang nantinya akan disampaikan oleh KPU. Sementara demikian, kembali ke studio. Ya baik Mas, kita lanjut kembali dialog kita tadi ya. Nah, kita tadi kan memang posisinya tadi Mas bicarakan bahwa hasil quick count itu memang bisa sebetulnya dijadikan acuan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa tidak bisa dijadikan sebagai real akhirnya nanti. Nah, berarti kalau seperti ini definisinya itu bagaimana Mas? Kan bisa dijadikan sebagai acuan tetapi bukan juga di hasil akhir nanti gitu. Iya, karena memang hukum kita, undang-undang pemilu kita yang menetapkan, menegaskan bahwa hasil yang resmi adalah hasil yang manual gitu. Itu tadi makanya ini kan tadi saya mulai dari kebutuhan pemilih yang ada di konteks hasil pemilu itu didapat resminya itu sangat lama gitu, sangat panjang gitu. Betul. Nah tadi harusnya penyelenggara pemilu yang fokus untuk melakukan penghitungan ya secara manual itu bisa menggunakan kewenangannya yang sudah dijamin sebenarnya di dalam undang-undang, bahwa yang namanya teknologi elektronik atau digital itu bisa jadi alat bantu gitu untuk menjamin proses pemilu ini ya proses penghitungan ini transparan dan akuntabel gitu. Nah sayangnya sampai sekarang sih saya belum dapat ya infonya apa Sirekap itu bisa digunakan pemilih untuk jadi pembanding antara hasil manual yang belum ada gitu ya, ditetapkan sebagai hasil pemilu, sama hitung cepat gitu. Oh, jadi itu beda lagi Mas, antara survei itu dengan hitung cepat itu berarti tidak bisa disamakan? Iya, Sirekap itu harusnya itu kan jadi jembatan bahwa ini loh versi penyelenggara pemilunya untuk bisa kita melihat secara transparan akuntabel gitu. Dulu itu yang namanya situng, itu kita bisa tahu hasil pemilunya dengan cepat gitu. Karena semua pemilih bisa mengakses websitenya KPU yang menyajikan data pemilu secara digital, itu di semua data TPS, hampir semua ya, kecuali di Papua ya dengan keterbatasan. Nah, jadi ada pegangan loh, ini lembaga survei udah ngomong gini, ada yang beda, ada yang sama gitu ya. Dengan versi pemilih atau peserta pemilunya masing-masing, tapi terus penyelenggara pemilu yang sambil menjalankan rekapitulasi secara manual itu punya juga informasi kalau ini loh data sebenarnya di TPS gitu. Yang itu bisa diketahui oleh semua pihak. Gitu. Tapi di selama sebelum pemilu ya, kita kan sudah sering melakukan survei begitu dengan lembaga survei. Nah, tapi Prabowo ini berada di bawah angka 50%, bahkan di sekitar 45%. Nah, namun pada saat hari ini berdasarkan survei Prabowo itu mencapai 50%. Nah, ini tuh bagaimana bisa terjadi Mas? Apa memang bisa terjadi seperti ini setelah pemilu atau memang bisa mungkin disampaikan dengan teman-teman dari lembaga survei kan ini ya punya yang namanya
pembandingan antara survei yang terbaru dengan survei sebelumnya. Nah, dari situ ada yang namanya tren dari perolehan suara, dari elektabilitas masing-masing calon gitu. Nah, dari tren itu bisa kemudian jadi dasar pertimbangan gitu. Apakah hasil yang sekarang itu menyertakan data tren gitu ya? Nah, maaf Mas, untuk data tren sendiri itu apa ya? Mungkin bisa lebih diperjelas gitu. Apakah mungkin terlihat dari setelah pasangan calon 02 ini melakukan kampanye, akhirnya membuat hasil lebih meningkat dibandingkan sebelumnya atau bagaimana? Iya, dari 3 calon ini kan berdasarkan publikasi dari sejumlah lembaga survei, itu dari memang 02 itu menaik secara signifikan, yang 03 itu mengalami penurunan dan 01 itu stagnan atau kenaikan yang sedikit gitu. Nah, ini tren yang dihasilkan oleh pengupayaan lembaga survei dalam membaca elektabilitas yang memang yang dari responden dari pemilih dari gitu, yang diwakili oleh responden begitu. Nah, yang kemudian prediksi dari lembaga surveinya di hasil hitung cepat, dan juga ini juga hitung cepat adalah versinya teman-teman lembaga survei gitu, ya menunjukkan apa yang disampaikan sebagai hasil dari tren yang diprediksi itu gitu. Atau mungkin bisa dikatakan ada kecurangan Mas dalam pemilu ini. Bagaimana pendapat Mas yang bisa dilihat dalam pemilu 2024 ini? Jadi kalau saya jadi peserta pemilu ya, dalam hal ini adalah 02, dalam ini adalah Prabowo Subianto, di tengah pemilu kita di 2004 yang banyak di tahapannya itu kontroversi gitu ya, atau permasalahan hukum gitu ya, baiknya sih tidak kemudian menciptakan hal-hal yang bisa jadi dasar adanya konflik horizontal gitu. Jadi kalau misalnya hukum kita itu menetapkan bahwa hasil yang resmi adalah hasil yang manual, kayaknya lebih bijaksana lagi kalau menunda kalau kita tuh udah menang gitu. Jadi jangan langsung diperlihatkan kemenangan ini karena justru belum. Kan kalau kita belajar sama negara-negara yang demokrasinya udah mapan gitu ya, dengan sistem pemilihan presiden langsung kayak Amerika Serikat gitu, justru pernyataan menerima kemenangan itu dilakukannya oleh calon yang diprediksi kalah oleh hitung cepat gitu. Misalnya, berarti sebaliknya dari ini ya Mas gitu misalnya waktu Obama lawan Biden gitu misalnya. Obama lawan Obama lawan sebelumnya McCain ya. Obama lawan McCain. Waktu semua hasil surveinya Amerika Serikat itu udah bilang yang menang tuh Obama. Obama belum terlihat ada tanda-tanda kemenangan gitu ya, maksudnya malah sebaliknya. Belum bilang kalau saya mengucapkan selamat untuk kita semua gitu, kita sudah menang gitu. Tapi sebaliknya McCain-nya yang mengucapkan selamat kepada Obama. Mas Usam, mungkin kita potong dulu sebentar, kita membaca dulu dengan Litas OT ini. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menanggapi santai hasil hitung cepat suara atau quick count yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Ganjar pun mempertanyakan kembali ke awak media soal kepercayaan atas hasil perolehan suara dirinya bersama Mahfud MD, sebagaimana yang disajikan lembaga survei tersebut. Kendati begitu, pemirsa, Ganjar mengaku terus mengikuti perkembangan hasil hitung cepat yang terus berlangsung. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasinya seperti itu. Ada tanggapan Pak? Ya biar aja, masa saya nanggapi. Bertemu kan boleh. Tapi Pak Ganjar dalam situasi seperti ini Pak? Ya, oke. Kenapa? Kamu percaya nggak suara saya segitu?
Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Oh iya. Nah, Mas Usep melihat tanggapan Pak Ganjar tadi ya, dia terlihat sangat tenang, bahkan kayak kita menunggu sampai hasil akhir begitu. Tanggapan Mas seperti apa nih? Betul dengan tingkahnya Pak Ganjar ini memang sepertinya kan, ini kan masih baru awal gitu ya, masih sementara lah gitu. Iya, pernyataannya Pak Ganjar, pernyataannya Pak Anies itu sebetulnya kan relevan dengan kita mengingat kalau tahapan pemilu 2024 itu banyak berbagai macam permasalahan hukum betul. gitu ya. Dari awalnya pun sudah. Iya, jadi banyak bukan hanya pakar pemilu dari disiplin ilmu yang lain juga menyebutkan bahwa pemilu 2024 itu bisa jadi merupakan pemilu yang paling buruk pasca reformasi begitu. Karena ada sekali gitu ya. Iya, karena ada beberapa variabel-variabel yang bisa membenarkan kesimpulan itu. Misalnya di tahapan-tahapan sebelumnya kan KPU sebagai penyelenggara pemilu itu mempersiapkan pemilu ini tuh dengan tidak baik gitu, dengan tidak siap, bahkan peraturan KPU yang dibuat itu bertentangan sama undang-undang. Lalu ada putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi. Betul sekali. Jadi kalau misalnya hal yang seperti itu dipertimbangkan gitu ya, untuk langsung menerima hasil hitung cepat sebagai memang kenyataannya adalah seperti gitu itu, acuannya itu memang gitu, itu jadi jadi ada halangan untuk mengakui gitu hasil hitung cepat itu sebagai kebenaran itu sendiri gitu. Nah, tinggal bagaimana Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengeluarkan putusan kontroversial itu bisa dipercaya kalau kemudian jadi ruang untuk diadakannya perselisihan hasil pemilu gitu. Kan perselisihan hasil pemilu itu punya pertimbangan selisih hasil gitu ya. Nah, karena selisih hasilnya itu besar, bisa jadi di tim Anies atau tim Ganjar itu memakai dasar terstruktur sistematis dan masif gitu. Bahwa suara yang didapat itu bisa jadi itu karena menyertakan dari ketidaknetralan penyelenggara negara, kemudian bansos yang diselewengkan dan sebagainya sebagai gambaran terjadinya pelanggaran pemilu yang terstruktur sistematis dan masif gitu. Jadi bisa dimengerti sih kalau misalnya ada ganjelan-ganjelan untuk tim Anies sama tim Ganjar ini mengakui kalau Prabowo itu sudah menang gitu. Mereka mengakui menang, tetapi mereka juga mengatakan bahwa ini bukan hasil akhir. Betul, begitu ya Mas Usep ya. Dikarenakan memang banyaknya drama yang terjadi sebelum pemilu ini begitu ya sebetulnya ya. Jadi memang sekali lagi yang namanya pemilu 2024 ini karena ada tahapan-tahapan yang kontroversial dan bermasalah, itu jadi ganjelan orang-orang yang bukan bagian dari pemilih Prabowo bisa langsung cepat menerima hasil hitung cepat ini gitu. Jadi akhirnya pernyataan yang disampaikan adalah kita tunggu hasil resminya gitu, yang paling lambat tanggal 20 Maret. Tapi sekali lagi saya menagih penyelenggara pemilu yang di pemilu-pemilu sebelumnya juga terciptakan keadaan di mana banyak dari kita itu nggak percaya sama hasil survei, sama hitung cepat. Dan bahkan mungkin untuk masyarakat tuh lebih percaya dengan hasil survei nih, karena kan hasil survei rata-rata semua mengatakan pasangan 02 menang nih. Nah, tapi padahal maksudnya belum tentu juga gitu berarti ya Mas ya sebetulnya kan? Itu diserahkan ke setiap masing-masing pemilih sih kayak gitu ya. Jadi yang perlu kita juga pegang atau pertimbangkan lah untuk kita nanti percaya atau tidak gitu ya, bahwa yang namanya lembaga survei itu sebetulnya dia punya banyak fungsi gitu ya. Satu sebagai informasi di mana pemilih punya kebutuhan pengen cepat hasil pemilu gitu ya. Kedua sebenarnya dia alat kontrol bagi penyelenggara negara yang mungkin banget menyelewengkan proses pemilu gitu. Ya sama ya Mas Usep, ini tim pemenangan 01 juga langsung kayak kawal terus sampai hasil akhir nih begitu. Memang sepertinya ini kan memang belum final gitu hasilnya. Saya jadi memang ada dua hal penting sih yang disampaikan oleh Amin di sini ya. Yang pertama tuh juga sekaligus mengingatkan gitu ya, kalau yang namanya elit politik dalam hal ini adalah calon presiden, wakil presiden, itu tidak menciptakan dorongan yang jadinya masyarakat tuh
saling berbenturan, konflik horizontal gitu. Itu kan mengingatkan tadi ya, disinggung di pemilu 2019, saat dimana elit politiknya itu malah menyikapi buruk hasil hitung cepat gitu, hasil berjenjang yang sedang berjalan gitu, sehingga elitnya bikin suasana nggak mempercayai hasil pemilu, itu terdorong ke elitnya gitu, sehingga bentrokan terjadi. Nah, pernyataan tadi membedakan dengan peserta pemilu sebelumnya, peserta presiden sebelumnya ya, dalam hal ini adalah Prabowo. Jadi yang didorong malah kita harusnya enggak terpengaruh dengan hasil yang saat ini gitu ya. Ya, maksudnya tidak berupaya untuk mendelegasikan hasil atau proses pemilu, dalam hal ini adalah hasil pemilu yang sedang berjalan gitu. Jadi menciptakan menjaga untuk tidak terjadinya konflik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan bahwa berdemokrasi itu bukan cuma soal pemilu atau memilih calon presiden wakil presiden gitu. Jadi demokrasi itu panjang gitu. Kalau para pemilih ini bersemangat untuk ikut di dalam pemilu, berpartisipasi di dalam pemilu, juga jangan lupa kalau nanti ada pemerintahan yang 5 tahun, dan itu sebenarnya waktu yang lebih panjang untuk lebih memperbaiki demokrasi gitu. Kalau pakai tagline perubahan, ya itulah perubahan yang lebih penting lagi dilakukan oleh orang-orang yang saat ini pengen terjadinya perubahan dari pemilihan presiden wakil presiden. Jadi memang kuncinya tuh di elit partainya dulu ya Mas. Mungkin membuat jadinya tenang gitu kan kepada para pendukungnya begitu ya. Dan mungkin di pemilu 5 tahun lalu juga hasil seperti ini kan memang pernah terjadi juga nih. Dan mungkin waktu itu benar bahwa pemenangnya sesuai dengan hasil survei. Nah, jika seperti itu seperti apa Mas? Mungkin kan acuan dari para masyarakat pun seperti itu. Jadi akhirnya membuat masyarakat percaya wah mungkin hasil survei ini benar gitu sesuai dengan bisa hasil jadi gini finalnya. Para pemilih atau aktor di dalam pemenangan pemilu presiden wakil presiden 2024 ini, itu di dalam proses pemantauan pengawasannya itu memang menemukan atau mendapatkan temuan-temuan yang merupakan dugaan pelanggaran pemilu gitu. Nah, itu yang membuat perbedaan antara pemilu sekarang dengan 5 tahun lalu itu ya Mas ya. Walaupun hasil surveinya sama gitu. Kan tidak percaya atau tidaknya hasil hitung cepat itu berkaitan juga sama pengalaman si pemilih atau aktor pemilu lainnya di dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Misalnya saya ada di TPS, saya menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Saya ikut penghitungan suara, saya menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu gitu. Nah, kok hasil yang ada itu berbeda dengan apa yang saya alami gitu. Yang di TPS saya yang menang pasangan calon yang lain, yang menang partai yang lain gitu. Nah, tinggal kemudian pengalaman-pengalaman faktual itu dikumpulkan, dan hukum pemilu kita itu sebenarnya udah menyediakan jalur peradilan pemilu untuk perselisihan hasil yang memfasilitasi bukti-bukti pelanggaran atau bukti-bukti perbedaan hasil pemilu untuk kemudian disampaikan ke persidangan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, tinggal apakah makna terstruktur, sistematis dan masif itu terpenuhi dari kumpulan bukti dari pasangan 01 dan 03 di persidangan nanti, dari Sabang sampai Merauke itu dikumpulkan gitu. Dan apakah Mahkamah Konstitusi nantinya itu menerima semua bukti pelanggaran itu ternyata memang adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, untuk bisa jadi ini menggagalkan pemenang pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU pasca 20 Maret nanti. Jadi memang ada pelanggaran lah gitu ya Mas? Iya, ada pelanggaran dan itu hukum kita udah menyediakan jalur itu. Jadi tinggal dibuktiin aja dengan fakta-fakta atau saksi-saksi. Oke, baik kalau gitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Kita iklan dulu mungkin ya Mas ya, nanti kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Rakyat Memilih.